Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diva Eka Aditya dari Prodi D4 Teknik Listrik. Saya ingin mempresentasikan dan menjelaskan tentang IoT dan aplikasinya. Yang pertama, sejarah tentang IoT. Membahas sejarah IoT dapat dimulai dengan melacak penemuan pertama kali konsep elektromagnetik dan telegraf pada tahun 1832. Telegraf ini dapat melakukan direct communication di antara dua device telegraf melalui sinyal elektrik. Penemuan internet pada tahun 1960-an memperkuat eksistensi IoT ini. Perlu diketahui bahwa internet sendiri merupakan komponen penting dari IoT yang awalnya menjadi bagian sistem pertahanan Departemen Pertahanan US dan berkembang menjadi ARPANET pada tahun 1969. Kemudian pada tahun 1990, John Romke menghubungkan toaster ke internet pertama kali menggunakan TCP atau IP protokol. Lalu pada tahun 1999, Kevin Ashton menggunakan istilah The Internet of Things untuk pertama kalinya. Pengertian umum tentang IoT. IoT atau biasa disebut dengan Internet of Things merupakan segala aktivitas yang memanfaatkan teknologi internet untuk saling berinteraksi. Selain itu, IoT dapat diartikan sebagai jaringan besar dengan perangkat yang saling terhubung. Perangkat ini mengumpulkan dan berbagi data tentang bagaimana data tersebut digunakan dan di lingkungan di mana data dioperasikan. Dalam penggunaannya, IoT banyak ditemui dalam berbagai aktivitas, contohnya e-learning, e-commerce, banyaknya transportasi online, GPS tracking, live streaming, dan sebagainya yang menggunakan internet atau jaringan sebagai media yang melakukannya. Unsur-unsur dalam IoT. Network atau jaringan adalah infrastruktur yang menghubungkan perangkat IoT. Ini bisa berupa jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seluler seperti 4G atau 5G. Jaringan ini memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi dan berbagi data. Selanjutnya adalah sensor. Sensor adalah komponen yang menggunakan data dari lingkungan fisik atau perangkat yang terhubung. Sensor dapat mendeteksi berbagai parameter seperti suhu, kelembaban, cahaya, tekanan, gerakan, dan banyak lagi. Selanjutnya adalah perangkat terhubung. Ini adalah elemen paling mendasar dalam IoT, merupakan perangkat fisik yang terhubung ke dalam jaringan dan memiliki kemampuan untuk mengirim dan menerima data. Contoh perangkat ini termasuk sensor akuator, perangkat cerdas atau smart device, dan perangkat elektronik terhubung lainnya. Pengelolaan data. Data akan dinilai oleh elemen ini. Hal ini mengacu pada bagaimana sebuah perangkat akan berfungsi seperti pada smart lamp. Kapasitas cahaya akan dievaluasi dan dengan pemrosesan data. Jika cahaya tidak mencakupi lampu, akan menyala. User interface. Perangkat UI berfungsi sebagai pengendali dan memberikan informasi kepada pengguna. Perangkat ini dapat dipasang secara terpisah atau bersama dengan item lainnya. Perangkat UI juga dapat digunakan melalui aplikasi smartphone sebagai perantara. Akuator. Akuator adalah komponen yang bertindak berdasarkan perintah yang diterima dari sistem IoT. Akuator dapat melakukan tindakan fisik seperti mengaktifkan atau mematikan perangkat, menggerakkan mekanisme, mengubah suhu, atau mengontrol keadaan lainnya di lingkungan fisik. Cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah infrastruktur yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisa data yang dihasilkan oleh perangkat IoT. Cloud computing memungkinkan pengolahan data yang kompleks dan selektabilitas yang tinggi untuk mendukung aplikasi IoT. Platform IoT menyediakan lingkungan yang memungkinkan pengembangan, pengolahan, dan integrasi perangkat IoT. Platform ini mencakup perangkat lunak atau pengembangan protokol komunikasi dan layanan yang mendukung implementasi pemantauan dan analisa data IoT. Keamanan dan privasi. Keamanan dan privasi menjadi elemen penting dalam implementasi IoT. Mengingat banyaknya data sensitif yang digunakan oleh perangkat IoT, perlindungan data dan perlindungan terhadap serangan cyber menjadi aspek yang krusial. Keamanan dan privasi harus dijaga melalui protokol enkripsi, autentikasi, autorasi, dan kebijakan keamanan yang ketat. Analitik dan kecerdasan buatan. Data yang dihasilkan oleh perangkat IoT dapat dianalisis dan diinteraksi informasi berharga dengan bantuan analitik dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan AI. Dengan menganalisa data yang cermat, IoT dapat memberikan wawasan yang berguna, memprediksi pola,
mengoptimalkan kinerja sistem, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang terakhir adalah integrasi sistem. IoT seringkali melibatkan integrasi dengan sistem dan infrastruktur yang ada. Ini termasuk sistem enterprise, basis data, dan perangkat. Selanjutnya adalah prinsip kerja IoT. Prinsip kerja IoT melibatkan beberapa langkah dan komponen yang bekerja sama untuk menciptakan lingkungan terhubung yang efisien. Berikut adalah prinsip kerja umum yang terlibat dalam IoT. Yang pertama adalah pengumpulan data. Perangkat yang dilengkapi dengan sensor mengumpulkan data dari lingkungan fisik atau perangkat yang terhubung. Sensor ini dapat mendeteksi berbagai parameter seperti suhu, kelembaban cahaya, tekanan, dan lain sebagainya. Data yang dikumpulkan oleh sensor menjadi dasar untuk memahami dan memantau kondisi lingkungan atau perangkat tertentu. Komunikasi. Data yang dikumpulkan oleh IoT dikirim melalui jaringan ke infrastruktur yang memproses dan menyimpan informasi tersebut. Jaringan yang digunakan bisa berupa jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seperti 4G atau 5G. Komunikasi ini memungkinkan perangkat IoT untuk saling berinteraksi dan berbagi informasi. Pengelolaan data dan analisa. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah memproses dan menganalisis data tersebut. Proses pengolahan data dapat dilakukan secara lokal di perangkat IoT atau di platform cloud. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan yang berarti data seperti pola, tren, atau anomali yang relevan. Pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil data, sistem IoT dapat mengambil keputusan secara otomatis atau memberikan rekomendasi kepada pengguna. Contohnya sistem pengaturan suhu otomatis yang dilakukan untuk mengubah pengaturan AC berdasarkan suhu yang terdeteksi. Pengembalian keputusan yang cerdas dan dapat merupakan salah satu keunggulan IoT. Aksi dan kontrol. Salah keputusan diambil perangkat IoT dapat melakukan Setelah keputusan diambil, perangkat IoT dapat melakukan tindakan fisik melalui akuator yang terpasang. Hal ini dapat mengendalikan perangkat atau fisik menjalankan aksi tertentu berdasarkan instruksi yang diterima. Contoh aksi ini termasuk menghidupkan atau mematikan perangkat, menggerakkan mekanisme, atau mengontrol lingkungan fisik. Interaksi pengguna. IoT juga memberikan kemampuan interaksi penggunanya yang lebih lanjut. Pengguna dapat mengontrol dan memonitor perangkat IoT melalui aplikasi mobile atau termuka web. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengelola, dan mengatur perangkat IoT dari jarak jauh dan memberikan instruksi atau menerima informasi yang relevan. Yang terakhir adalah keamanan dan privasi. Prinsip keamanan dan privasi sangat penting dalam sistem IoT. Perlindungan data dan privasi harus dijaga dengan menggunakan enkripsi, autentikasi, autorasi, dan kebijakan keamanan yang tepat. Keamanan dan privasi yang kuat diperlukan untuk melindungi data sensitif, mencegah akses-akses yang tidak sah atau serangan cyber. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar kerja IoT dan memungkinkan perangkat dan sistem terhubung untuk saling berkomunikasi, mengumpulkan data, dan menganalisis informasi, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan pengguna. Cara kerja IoT. Yang pertama adalah perangkat pintar. Ini adalah perangkat seperti televisi, kamera keamanan, atau peralatan latihan yang telah diberi kemampuan komputasi. Perangkat ini mengumpulkan data dari lingkungan input pengguna atau pola penggunaan dan mengkomunikasikan data melalui internet ke dan dari aplikasi IoT. Yang kedua adalah aplikasi IoT. Aplikasi IoT merupakan kumpulan layanan dan perangkat lunak yang mengintegrasikan data yang diterima dari berbagai perangkat IoT. Aplikasi ini menggunakan teknologi machine learning atau kecerdasan buatan atau biasa disebut dengan AI untuk menganalisis data tersebut dan membuat keputusan yang matang. Keputusan ini dikomunikasikan kembali ke perangkat IoT dan perangkat IoT kemudian merespon input tersebut secara cerdas. Yang terakhir adalah termuka penggunaan grafis. Perangkat IoT atau armada perangkat dapat dikelola melalui termuka penggunaan grafis. Contoh umumnya termasuk aplikasi seluler atau aplikasi situs web yang dapat digunakan untuk mendaftarkan dan mengontrol perangkat pintar. Manfaat IoT. Yang pertama adalah menunjang efisiensi pekerjaan. Salah satu manfaat yang bisa didapatkan dari IoT dapat menunjang efisiensi pekerjaan. Adanya konektivitas yang canggih dari teknologi pintar seperti ini bisa mengurangi waktu dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Yang kedua adalah mempermudah konektivitas. Manfaat lainnya dari IoT adalah untuk menunjang konektivitas.
Melalui sistem yang berkelanjutan, menjadikan konektivitas bisa memberikan performa yang lebih cepat dan penerapannya praktis tanpa menggunakan kabel lagi. Yang terakhir adalah lebih praktis dalam memonitor. Manfaat lainnya dari IoT adalah lebih praktis dalam monitoring pekerjaan dengan sistem yang sederhana dan juga memudahkan. Anda bisa melakukan sejumlah perintah tertentu menggunakan monitor melalui aplikasi secara real time. Aplikasi ini juga bisa Anda dapatkan di smartphone maupun melalui website. Yang terakhir adalah kesimpulan. Masa depan IoT menjadi semakin menarik karena bisa membawa perubahan besar dalam cara manusia hidup dan bekerja. Beberapa contoh Internet of Things yang disebutkan telah menunjukkan bahwa IoT memanfaatkan konektivitas antarkemuka untuk mempelajari suatu sistem dan bekerja sesuai dengan keinginan Anda. Tujuannya sudah tentu untuk membuat Anda lebih produktif dan dengan meminimalkan tenaga, waktu, dan uang saat melakukan suatu pekerjaan. Untuk dapat bekerja dengan baik, IoT dengan mudah untuk dapat bekerja dengan baik, IoT dibantu dengan pengelolaan data agar dapat mengetahui selera penggunanya. Pelajari lebih lengkap mengenai data di algoritma Data Science School dengan beragam kelas mengenai data science yang penting dalam pembuatan IoT. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.